Shalom Algers, aku percaya setiap kita pasti excited untuk mengikuti ibadah hari ini. Buat kamu yang baru pertama kali join di Army of God Kalimantan, welcome home, welcome to AOG Kalimantan. Setiap kita perlu loh yang namanya komunitas rohani untuk bertumbuh dan menguatkan satu dan lainnya. Maka dari itu, mari bergabung dan terkonek pada Connect Group yang ada. Informasi lebih lanjut, kamu dapat menghubungi call center yang tertera pada layar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel GMS Kalimantan agar kamu terberkati dengan konten-konten yang ada. Tiba saatnya kita memberikan persembahan, kamu dapat mengirimkan ke nomor rekening yang tertera pada layar. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Hari ini Tuhan kami boleh diberikan waktu dan kesempatan Tuhan untuk beribadah kembali walaupun melalui media yang ada. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu sama dan tidak ada Tuhan yang bisa membatasinya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang membuka setiap hati kami dan pikiran kami untuk lebih mendengarkan Tuhan pesan dan firman yang ada Bapa. Berkati ibadah hari ini, terpujilah nama-Mu, berdoa syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God, mari bangkit berdiri. Yang siap untuk puji Tuhan, lambaikan tangannya seperti ini. Woo! Ku rasa sepi di hati, bagai
belajar salah satu lagu baru di Army of God Worship. Are you ready? Tepuk tangan seperti ini ya. Come on. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tatamu takkan tergoyahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa, ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu, segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus Kau perkasa. Come on, Army of God, youth. One, two, three, come on. Woo. Luasnya dunia dan seluruh semesta dalam genggaman-Mu, demikian hidupku. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan, sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat berang? Katakan dengan imanmu, kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tatamu tak tergoyahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa, ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu, segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Army of God Youth, Yesus Kau perkasa. Luasnya dunia dan seluruh semesta dalam genggaman-Mu, demikian hidupku. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan, sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Angkat kedua tanganmu. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa, ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu, segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus Kau perkasa. Yesus Kau perkasa. Kami nyatakan sejak masa muda kami, Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang berperkara dalam hidup kami, Tuhan. Oh, jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Sekali lagi, katakan dengan segenap hatimu. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam
Kami menyembah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. We worship you God, we come to you. There is no better moment than within His presence, to seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. And sing, there is no better moment, there is no better moment than here in your presence. Seek His face and listen to His voice. And I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house. All the days Sing and dwell in His house, and dwell in His house all the days of my life. I want to see you, Lord. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus, oh, and worship in His holiness, till less of me and more of Him. Sing, I want to see Jesus, hey, run deep into the secret place, here in His presence. I want to see you, Lord, face to face, and worship in His holiness, till less of me and more of Him. Oh, in this quiet place, secret place, I wait only for Him. Come on, lift your voice, sing, in this quiet place. Oh, in the secret place, I wait only for Him. Biarkan ini lahir dari hati setiap kita. In this quiet place, secret place, I wait for you. Oh, in this quiet place, secret place, I wait for you, Lord. Oh, in this quiet place, in this secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this secret place, oh,
want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see face to face, to worship in His holiness, till less of me and more of Him. Worship in your holiness, worship in His holiness, till less of me and more of Him. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. And worship in His holiness, till less of me and more of Him. Oh, yeah. We want to see You face to face, here in the secret place, Jesus. Draw us deeper, here in Your presence, oh God, and here in Your presence, oh, draw us deeper, oh God, here in Your presence. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Biar jemaat Tuhan saja yang nyanyikan pujian ini. Ku ingin dan memandang indah wajah. Mari angkat tangan kita bersama nyanyikan. Ku ingin tetap di sini, kami nikmati Engkau. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati-Mu Tuhan. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang. Ku ingin tetap
bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Shalom Army of God. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, ucap syukur hari ini. Kami percaya sekalipun kami terpisah oleh jarak, tapi kami berdoa hari ini Tuhan taruh hati yang haus dan lapar, sehingga kami bisa menangkap apa yang jadi kerinduan Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Biar ini jadi benih yang subur, yang akan berakar, berbuah lebat dan manis dikecap oleh orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman. Haleluya. Amin. Oke, Shalom Army of God. Dan selamat hari Minggu. Selamat hari Sumpah Pemuda juga ya. Beberapa hari lalu kita memperingati Hari Sumpah Pemuda Nasional. Ya, saya percaya di depan saya ini adalah orang-orang muda yang berjiwa muda tentunya. Ya, oleh sebab itu, ayo sebagai anak-anak muda kita bersemangat untuk merenungkan firman. Ya, pastikan ketika kita beribadah kita nggak ogah-ogahan, oke? Kita nggak ogah-ogahan, tapi kita antusias, tapi kita bersemangat, ya karena kita adalah anak-anak muda, oke? Ya, ayo semangat anak muda ya. Dan saudara, teman-teman, sebagai anak-anak muda, kita harus tahu bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang diciptakan sesuai dengan tujuan yang mulia. Amin. Ya, setiap kita adalah seorang yang diciptakan dengan tujuan yang mulia. Dan Tuhan rindu menjadikan setiap kita tidak hanya sebagai orang-orang sukses. Ya, camkan baik-baik ya. Tuhan tidak menciptakan kita hanya sekedar menjadi orang-orang sukses, namun menjadi orang-orang yang berdampak, menjadi orang-orang yang membawa perubahan, menjadi orang-orang yang akan memimpin di masa depan. Ya, mungkin hari ini ada sebagian dari teman-teman yang belum tahu tujuan hidupnya. Gak usah khawatir. Ya, hari ini saya percaya gak ada yang kebetulan. Kenapa teman-teman mengklik ya channel ini, mengikuti ibadah yang ada dan mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman yang teman-teman harus tahu ya, sebelum kita melangkah kepada hari ini, tema khotbahnya adalah Face of the Future ya. Saya mau landaskan dengan sebuah firman kebenaran, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Teman-teman, buat kamu yang belum tahu tujuan hidupmu ya, dengarkan baik-baik ayat ini ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Garis bawahi, hari depan yang penuh harapan. So hari ini teman-teman, kita semua yang mendengarkan firman ini, kita semua yang membacakan firman ini, tangkap baik-baik bahwa hari depan yang penuh harapan itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Jadi itulah tujuan kenapa kita diciptakan di dunia ini. Dan bersyukur ya, augers, bersyukur kalau hari ini kita dimuridkan di gereja anak muda, ya di gereja Mawar Sharon, di mana kita itu punya visi, kita diarahkan, ya potensi kita dikembangkan, dan kita dibimbing, dituntun dalam sebuah pengembalaan. Itu semua
dalam rangka tujuan supaya kita mencapai hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Dan tahukah teman-teman, hari ini ya di Army of God kita itu sedang dilatih, dibentuk. Ya, mungkin teman-teman sering banget nih dibilang kayak gitu ya, diajak untuk kayak ayo berikan dirimu dimuridkan. Gak cuma dimuridkan, tapi ayo kita sama-sama belajar memuridkan juga. Nah itu artinya kita ini sedang dilatih di kemah ini ya, di kemah Army of God ini ya. Tentara-tentara Tuhan ini sedang dilatih, dibentuk menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Sehingga di masa depan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah saya berdoa kelak kita semua ya, Army of God tidak hanya membawa nama, tidak hanya membawa harum nama orang tua ya lewat prestasi teman-teman sebagai pelajar ataupun mahasiswa, atau sebagai siapapun teman-teman nanti di masa depan ya. Namun kita berdoa ya, kita di tempat ini sebagai gembala Anda ya, berdoa dan berharap mendorong setiap Army of God untuk teman-teman ini menjadi orang-orang yang membawa nama Yesus dimuliakan di bumi seperti di surga. Amin. Dan bukankah itu adalah sebuah kebahagiaan tertinggi teman-teman sebagai anak-anak Tuhan. Kita gak cuman menjadi orang yang sukses menurut standar dunia, tapi kita juga menjadi orang-orang yang membawa nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Ketika nama kita mendapat prestasi, ketika kita dikenal, orang tahu kita itu anak Tuhan. Orang tahu kita ini punya kualitas yang berbeda. Orang tahu kita ini sebagai orang-orang yang punya etos kerja yang tidak biasa-biasa, karena kita punya prinsip-prinsip kebenaran. Ya, jadi face of the future artinya adalah kita adalah wajah masa depan. Ingat baik-baik. Setiap kita, setiap teman-teman di tempat ini Army of God, Anda bukan anak-anak muda biasa. Ya, kamu adalah bukan anak-anak muda biasa, tapi anak-anak muda yang dipersiapkan menjadi wajah masa depan yang seturut dan sekehendak dengan kebenaran firman. Sehingga akhirnya nanti dimanapun Tuhan taruh teman-teman, di kota manapun teman-teman akan bekerja, melayani, diutus ya, baik itu sebagai businessman, baik itu sebagai businesswoman, baik itu sebagai mungkin mengikuti suami gitu ya, atau kemanapun teman-teman berada, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai apapun gitu ya. Teman-teman ini menjadi orang-orang yang membawa visi Tuhan. Oke, mari kita buka dari kebenaran firman yang ada. Seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, sedari muda melayani Tuhan, dipakai sama Tuhan menjadi pemimpin. Dan begitulah nanti teman-teman di tempat ini ya, Army of God, Tuhan akan bawa juga ya menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Timotius ya, Timotius kita akan belajar dari salah satu tokoh ini, di mana dia adalah seorang murid dari Paulus dan dia masuk kepada sebuah perjalanan misi dan menjadi bagian dalam sukacita kerajaan Allah. Dia menjadi pemimpin di Efesus 60.000 umat ya, jemaat luar biasa. Mungkin waktu awal Timotius dimuridkan, dia ngikut aja gitu ya sama Paulus. Tapi ternyata Tuhan berperkara luar biasa dalam kehidupannya. Nah, kita mau baca nasihat apa dari Paulus yang disampaikan kepada Timotius, dan kebenaran firman apa yang mau kita renungkan sama-sama malam hari pada kesempatan ini ya. Buka bersama di 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 14 ya. Buka bersama di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai 14. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Amin untuk firman Tuhan. Ya, kita akan lihat ayat per ayat. Ya, lihat ayat per ayat. Tapi sebelumnya saya mau remind teman-teman Augers ya. Augers harus ingat sekali lagi, kamu bukanlah anak muda biasa. Kita adalah wajah-wajah masa depan. Kita adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Ya, simpan perkataan itu dan renungkan bersama-sama ayat firman yang ada ya. Mulai dari ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12 jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sampai di situ dulu ya teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan nih untuk mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di masa depan? Atau kalau kita mau dipakai menjadi pemimpin di masa depan, apa nih rahasianya? Dari ayat yang ke-12 ini jelas sekali teman-teman. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Wow, berat banget ya kayaknya jadi teladan, jadi contoh, jadi trendsetter. Wait, kita pelan-pelan, kita baca pelan-pelan. Sebagai anak muda pasti kita pengen dibilang gaul. Ya, pasti ya. Pengen dibilang seru gitu ya. Asik, keren. Tapi tahukah teman-teman bahwa Tuhan memanggil kita tidak hanya sebagai atau menjadi label seperti yang tadi kita sepakati ya, yang kita sebutkan di awal, gaul, keren. Meskipun itu bukan sesuatu yang salah. Ya. Tapi Tuhan membawa kita untuk memiliki kualitas, teman-teman. Kualitas. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini akan menjadi panduan untuk kita punya kualitas. Menjadi teladan yang seperti apa sih? Menjadi contoh yang seperti apa sih? Firman Tuhan ini adalah panduannya. Oke, yuk kita renungkan kata demi kata. Menjadi teladan dalam perkataan. Teman-teman, tahukah lidah itu tidak bertulang? Ya, mulut kita ini ya, perkataan kita ini bisa menghantarkan kuasa, bisa mengubah kehidupan seseorang, bahkan bisa menjatuhkan kehidupan seseorang. So be careful dengan perkataanmu ya. Terus belajar, jadilah teladan lewat setiap perkataanmu ya. Hati-hati ketika berkata-kata. Jangan ada kata-kata baru, tren ya, yang lagi booming, lagi viral, ikut semuanya. Tapi telaah dulu, artinya apa ya? Artinya apa ya kata-kata itu? Boleh gak ya? Pantas gak ya? Sebagai anak Tuhan aku memperkatakan kata-kata itu. Ya, langkah itu dulu yang harus kita lakukan. Setelah kita punya proses itu, ketika kita memperkatakan sesuatu, timbang-timbang. Ya, hargai setiap kata-kata demi kata-kata. Ya, tidak hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi juga tindakan. Ya, firman Tuhan bilang di sini, jadi teladan dalam perkataan dan tingkah lakumu. Mungkin ya, kita orang yang pandai untuk menahan kata-kata. Ya, pandai untuk melontarkan kata-kata indah. Mungkin juga di caption kita sering tulis kata-kata yang bagus gitu ya, quote-quote yang positif gitu ya. Tapi ternyata tidak. Tuhan mau kita nggak cuman punya menjadi teladan dalam perkataan, tapi juga lewat tingkah laku kita. Ya, jadi jangan cuman jago teori, tapi belajarlah untuk mempraktekkan juga. Nah, saya percaya kalau landasan kita, pondasi kita itu adalah firman Tuhan, maka kita akan bisa gitu ya, kita akan dimampukan, kita akan diberi hikmat untuk mempraktekkan
apa yang menjadi kualitas seorang anak-anak Tuhan. Kualitas sebagai orang-orang anak-anak terang. Ya. Jadilah teladan dalam perkataan, ya, jangan ngomong sembarangan, jangan ikut-ikutan tren. Ya, bukan berarti kita pakai bahasa baku gitu ya, formal gitu ya. Gak boleh pakai bahasa gaul. No, bukan begitu maksudnya. Tapi pilah-pilah. Ya, pilah-pilah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan juga tindakan kita, hati-hati. Ya, apakah ini melukai, apakah ini merugikan orang lain? Timbang-timbang. Ya, ketika kita punya kesadaran akan itu, saya percaya kita akan jadi teladan. Ya, orang melihat kita tuh, orang bisa menghargai kita karena kita menghargai juga setiap perkataan dan tindakan kita. Terus juga ada kata kasih ya di ayat 12 ini. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Jadi ketika kita mengasihi seseorang, itu juga penting ya untuk kita memperhatikan bagaimana kita mengasihi orang. Ya, harus dengan tulus ya, tanpa maksud apa-apa, bukan supaya dicap baik dan lain-lain. Ya, jadi kasih itu kiranya tulus ya kita berikan. Ketika hati kita tulus mengasihi seseorang, percaya orang itu akan merasakan juga ketulusan kita. Ya. Terus dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, ini contohnya. Mungkin dalam perkataan, tindakan kita bisa jaga di depan orang, ya. Tapi pertanyaannya yang jadi perenungan kita bersama hari ini, saya mau ajak kita untuk merenung juga. Apakah ketika tidak dilihat orang, kita juga menjadi orang yang menjaga ya perkataan, tingkah laku kita dan sebagainya. Ketika kita di luar gereja, di luar CG, apakah kita juga menjaga hal itu, menjadi teladan lewat perkataan, lewat pemikiran kita, lewat tingkah laku kita. Nah, hal ini berbicara tentang kesetiaan dan kesucian, teman-teman. Yang namanya kesetiaan itu tuh bukan musiman, bukan karena dilihat orang. Nah, jadi saya berdoa, percaya teman-teman setelah membacakan firman ini, teman-teman merenung, mengevaluasi apakah aku sudah belajar menjadi teladan hari ini lewat perkataanku, lewat tingkah lakuku, lewat kasihku, lewat kesetiaanku, lewat kesucianku. Ya, kita sama-sama ya. Saya juga terberkati sekali ketika merenungkan firman ini. Dan saya berdoa Augers menjadi teladan bukan cuma di lingkungan gereja ataupun CG, tapi teman-teman menjadi orang yang membawa dampak, menjadi teladan dimanapun teman-teman berada dan kapanpun itu. Ya, ada kata kesetiaan dan kesucian di sana teman-teman. Ya, jadi supaya teman-teman ini tidak menjadi orang yang munafik, kita tidak menjadi orang yang munafik, tapi kita menjadi orang yang original gitu, berbuah dari dalam. Oke, kita baca lagi ayatnya ya. Di ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Wow, nasihatnya Paulus kepada Timotius ini luar biasa. Jadi Timotius dinasehati, dimuridkan, diarahkan, dibimbing untuk tidak hanya menjadi teladan dalam perkataan, tapi seperti yang saya sudah singgung tadi di awal, punya landasan, yaitu membaca kitab-kitab suci. Artinya landasan kita sebagai anak muda yaitu firman Tuhan. Ya, anak muda itu rentan rentan dengan godaan, rentan untuk ikut-ikutan sama tren gitu ya, masih mencari jati diri katanya. Ya gak salah sih. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Oh ya, sebelumnya saya mau sampaikan untuk teman-teman, tahu gak Timotius itu masuk ke dalam sebuah perjalanan misi bersama dengan pemimpinnya yaitu Paulus di usia yang sangat muda. Usia 15 tahun. Usia teens. Wow. Dan ternyata ketika Timotius itu menangkap apa yang menjadi nasihat
dari pemimpinnya, yaitu Paulus. Dan di poin yang kedua ini saya mau sampaikan, ketika Paulus itu bertekun dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan mengajar, Tuhan bawa dia kepada sebuah kemuliaan, kepada sebuah pemakaian yang besar. Wow, saya berdoa melihat dengan iman saya, Augers Kalimantan akan dipakai Tuhan karena punya kualitas ini. Jadi kualitas apa yang kedua yang kita perlu persiapkan untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan? Yaitu ketekunan. Ya, katakan ketekunan. Jadi teladan dan punya ketekunan. Kita punya visi yang besar, kita punya mimpi yang bagus, ya, yang mulia. Tapi nggak cukup sampai di sana, teman-teman. Kita harus tekun, ya. Oleh sebab itu, menjadi anak muda jangan loyo, jangan pasif, jangan pesimis, tapi tekun, bergerak dengan sengaja, cari tahu, usaha, ya, maksimalkan setiap kesempatan, setiap kepercayaan. Sekali lagi kita baca ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Teman-teman, usaha manusia itu terbatas. Ya, kadang-kadang kita bisa capek, kadang-kadang kita bisa bosen, kadang-kadang kita bisa ya lelah aja gitu. Ya, yang sekolah online, kuliah online bisa bosen gitu, bisa capek. Pelayanan gitu, bisa capek. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita sama-sama tekun dalam membaca kitab suci, kita akan mendapatkan kekuatan dari dalam. Artinya teman-teman, tekun di poin yang ini saya mau sampaikan adalah tekunlah dalam membangun kerohanianmu. Teman-teman, ketika kamu studi, ketika kamu di rumah, ketika kamu di pelayananmu, selalu ingat untuk bangun kerohanianmu. Tekunlah dalam kerohanianmu. Karena Roma 5 ayat 4 bilang, ya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi artinya teman-teman, dengan kita bertekun, kita itu sedang membangun kualitas dari dalam. Apalagi kalau patokannya, landasannya itu adalah firman Tuhan, kitab-kitab suci, Alkitab. Yang mana di dalamnya ini terkandung janji Tuhan, terkandung pengajaran, terkandung nilai-nilai, prinsip, iman, pengharapan, penghiburan. Saya percaya ketika kita capek, ketika kita lesu, ketika kita bosen mungkin ya sama setiap tanggung jawab yang ada, firman Tuhan ini akan menyegarkan. Firman Tuhan ini akan membangkitkan setiap roh kita. Jadi ayo punya kualitas tekun, ya. Jadilah teladan, tekun. Dan yang terakhir, jangan lalai. Jangan lalai artinya gimana ya? Kita baca dulu ayatnya ya. Ayat ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Nah, artinya hari ini sadarilah teman-teman, kita semua ini sudah dikaruniakan sebuah karunia, anugerah. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan. Tuhan Yesus, nyawanya dia sudah karuniakan untuk setiap kita, sehingga kita bisa hidup hari ini, menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Ya, pribadinya Roh Kudus yang menolong, yang menghibur juga dikaruniakan untuk kita di dunia ini. Talenta, waktu, Tuhan juga sudah karuniakan untuk setiap kita. Banyak hal yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Relasi, keluarga, teman-teman, pemimpin, gereja,
Semuanya Tuhan berikan untuk setiap kita. Tujuannya supaya apa? Supaya kita mempergunakannya dan kita bisa maksimal selama kita hidup. Oleh sebab itu, teman-teman, ayo bertumbuh dewasa. Someday, kalau Tuhan percayakan kita menjadi seseorang, jadi pemimpin, saya percaya itu hasil atau buah karena kita sudah bertumbuh dewasa. Tuhan gak mungkin, ya orang tua kita lah, gak mungkin percayakan mobil gitu ya kepada kita waktu kita masih kanak-kanak. Tuhan bahkan motor sekalipun, orang tua kita gak mungkin percayakan itu kalau kita masih kanak-kanak. Tapi hari ini kalau Tuhan percayakan kita kepada sebuah tanggung jawab, kepada sebuah, bahkan teman-teman leader di tempat ini ya, CG leader, coach, kalau teman-teman dipercayakan seseorang untuk dimuridkan, untuk di follow up, sadarilah bahwa teman-teman itu sudah dipandang dewasa. Nah, jangan lalai ya dalam mengerjakan, dalam memaksimalkan setiap kepercayaan itu. Oke? Oke, amin ya. Saya percaya teman-teman, dari firman yang ada ini, saya tahu ini sudah sering banget dibahas, dikhotbahkan, teman-teman udah bolak-balik merenungkan firman ini. Tapi saya berdoa, saya mendorong setiap Army of God untuk bisa sama-sama merefleksikan diri, ya, memperbaharui setiap paradigma, memperbaharui hati, sudut pandang, supaya siap untuk dipakai Tuhan besar, untuk bisa menjadi duta-duta kerajaan sorga dimanapun teman-teman berada. Sepanjang bulan ini kita sudah belajar diperlengkapi untuk menjadi pemimpin, ya, bukan sekedar pemimpin, tapi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang punya kualitas, pemimpin yang berdampak, yang impactful. Visi AOG memenangkan generasi untuk Tuhan. Visi gereja Mawar Sharon juga 2030, 300 gereja lokal. Untuk Kalimantan 60 gereja lokal yang kuat. Ayo jangan lalai teman-teman. Jangan sampai kelewatan pemakaian Tuhan. Saya bukan memaksa teman-teman untuk ayo semua jadi pendeta gitu ya, jadi full timer. Tapi kalau kamu punya panggilan itu juga, hari ini persiapkan dirimu dengan baik ya. Jadi siapapun teman-teman di masa depan, teman-teman harus menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Oke? Karena itu adalah kebahagiaan tertinggi. Menjadi bagian dari sukacita kerajaan sorga itu adalah kebahagiaan tertinggi. Emas, perak, jabatan, tahta di dunia ini gak bisa menandingkan ya sukacita ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membawa orang-orang menerima keselamatan. Oke? Miliki kerinduan itu sedari muda teman-teman, AOGers, karena kita tidak diciptakan untuk hal yang sepele. Kita dipanggil untuk sesuatu yang besar, dipanggil untuk sesuatu yang mulia. Hari ini saya mau ingatkan kembali teman-teman, ayo jangan lalai, jangan sia-siakan waktu yang ada, jangan sia-siakan kesempatan untuk bersekolah, untuk melayani, untuk bergereja, untuk berCG. Jangan lalai, jangan abaikan setiap karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan teman-teman. Ya, kalau hari ini kamu sebagai pemimpin, jangan sia-siakan. Ya, nggak selamanya kita di AOG, ya. Teman-teman pasti pengen menikah, bukan? Semua akan family pada waktunya, ya. Semua akan pro-M pada waktunya. Tapi hari ini, ketika teman-teman di Army of God, ayo bertumbuh maksimal, melayani dengan antusias. Ya, nanti ketika teman-teman diutus, dirilis gitu ya kepada level selanjutnya, saya percaya ada pengurapan yang lebih besar lagi yang Tuhan akan berikan. Jadi ayo kerjakan setiap pergerakan yang ada. Jangan mau kelewatan dalam pemakaian Tuhan. Amin. Amin. Oke. Kita tutup Alkitab kita. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Bawa rohmu, bawa hatimu, ya,
untuk menjadi persembahan. Gak cuman hatimu, tapi seluruh hidupmu, tubuhmu, mulutmu, matamu, telingamu, semua kakimu. Biarlah itu semua menjadi alat persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita besar, teman-teman. Jangan setengah-setengah. Jangan cuman lewat mulut aja kita menyanyikan ini. Jangan lewat mulut aja kita membacakan firman. Tapi benar-benar bawa hati kita, bawa hidup kita untuk dipakai jadi senjata, menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari tutup mata. Taruh tanganmu di dada. Shikara lama shikara. Mari kita sembah Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau sembah Engkau dengan seluruh hidup kami. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Biar singer saja yang menyanyikan ini. Teman-teman Augers, teman-teman anak muda, saya mau pesankan, saya mau titipkan nasihat untuk teman-teman untuk terus mempersiapkan diri. Kita berpacu dengan waktu, teman-teman. Gak selamanya kita muda, gak selamanya kita berada di kota ini, mungkin di tempat teman-teman berada hari ini. Tuhan mungkin mau utus kamu ke satu tempat di mana kamu akan membuka usaha di sana, kamu akan berkarir di sana, kamu akan menikah, membangun keluarga di sana. Tapi hari ini ingatlah, ada sebuah pondasi yang harus teman-teman letakkan di dalam kehidupan teman-teman, supaya kemuliaan nama Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupan teman-teman. Tuhan rindu untuk memakai hidupmu, anak muda. Tuhan rindu untuk membangkitkan engkau. Hari ini jangan loyo, jangan main di kubangan dosa yang sama.
Udah bukan waktunya lagi untuk bergumul dengan diri sendiri. Tapi bangkit, kuat untuk menguatkan orang lain. Menang untuk memenangkan generasi ini. Menang untuk memenangkan keluargamu. Menang untuk memenangkan kotamu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan, tapi sungguh bangkit dari dalam hatinya, dari dalam rohnya. Jadilah teladan, jadilah tekun, dan jangan lalai. Kita gak hidup selamanya. Hari ini bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan sama-sama. Yes Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, aku berdoa Tuhan hari ini setiap hati diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap anak muda hari ini menyerahkan masa mudanya untuk Tuhan, untuk dipakai sama Tuhan. Biar kiranya pengurapan turun atas engkau. Angkat tanganmu, setiap engkau yang mendengarkan firman ini, dan kau rindu untuk rencana Tuhan dinyatakan, digenapi dalam hidupmu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap segala sesuatu yang kau pegang Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, apapun yang dipikirkan, apapun yang diperkatakan, apapun tindakan, keputusan yang diambil, itu membawa nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini engkau yang masih berkutat dengan dosa, bertobat. Cepat-cepat bertobat. Kau yang sudah mulai loyo, lemah, lesu, datanglah kepada Tuhan, kau akan disegarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini jangan takut untuk dipakai Tuhan, jangan takut untuk terlibat dalam kegerakan Tuhan. Beri dirimu untuk dimuridkan, beri dirimu untuk digembalakan, dan jangan ragu, jangan takut juga untuk memuridkan orang lain, karena Tuhan akan melatih engkau menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi duta-duta, menjadi wajah-wajah masa depan yang membawa dampak, membawa influence. Kerajaan sorga dinyatakan di bumi ini, di tengah-tengah dunia yang fana ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh army of God dipakai Tuhan besar, dipakai Tuhan besar. Mari angkat tanganmu, anak muda, pulanglah, pergilah kemanapun kau diutus, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke kota-kota. Jadi apapun engkau, jadi bisnismen, jadi dokter, jadi guru, jadi teknisi, jadi atlet, jadi apapun engkau hari ini, di masa depan
Apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, biarlah itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan turun atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Orang gak akan memandang kau rendah karena kau muda, namun orang akan melihat ada Kristus yang hidup karena engkau menjadi teladan, karena engkau tekun, karena engkau gak pernah lalai dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita melimpah, pemakaian Tuhan nyata hari ini juga sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Tuhan berkati.